Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Berjalan melalui kabut elemennya sendiri, seseorang akan segera mendapatkan sensasi kesadaran, disertai dengan peningkatan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Itu juga menghasilkan efek peningkatan yang samar, dan menyebabkan semua orang merasakan dorongan untuk duduk dan berkultivasi. Namun sayangnya, kabut cerah ini mengambang, sehingga menyerapnya dalam posisi duduk akan cukup sulit. Long Hao Shen adalah satu-satunya pengecualian untuk itu, karena dia tidak perlu menyerapnya sendiri. Yating bisa langsung menyerap esensi cahaya yang terkandung dalam kabut emas samar. Dalam waktu singkat, dia telah menyerap 3 selubung kabut emas, yang memberi kulit tubuhnya yang sudah tampak nyata dengan kilau emas yang menarik. Elemen cahaya murni kemudian melewati hubungannya dengan Long Hao Shen, dan ditransmisikan ke tubuh Long Hao Shen. Dalam situasi ini, energi spiritualnya terus meningkat. Meskipun tidak bisa disebut kecepatan fenomenal, itu masih jauh lebih cepat dari kecepatan kultivasi normal. Sayangnya, surga ilusi dibuka hanya sekali setiap 100 tahun, dan hanya akan tetap buka selama 3 hari setiap saat. Jika tidak, jika mereka bisa berkultivasi di lingkungan seperti itu, mereka bahkan tidak perlu 1 tahun untuk mencapai kemacetan langkah ke-7. Melanjutkan ke depan, semua orang secara bertahap menjadi tenang. Tempat ini benar-benar indah, sampai-sampai Wang Yuan yang tomboy pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Jika saya bisa tinggal di lingkungan seperti itu setiap hari, saya bahkan tidak perlu istirahat. Diwarnai dengan segala macam cahaya yang indah, tanaman langka yang tumbuh di mana-mana menarik perhatian semua orang. Perasaan nyaman dan santai memberi semua orang keinginan untuk tinggal di sana selamanya. Tapi Long Hao Shen jelas tidak memiliki niat ini. Bukan karena dia tidak menghargai lingkungan ini, tetapi karena kekhawatirannya saat ini tentang Keier. Sekarang Keier tidak di sisinya, dia merasa agak kosong dan gelisah. Tiba-tiba, Long Hao Shen berhenti di tengah jalan, membuat gerakan ke arah rekan satu timnya. Menutup matanya, dia memusatkan perhatiannya untuk merasakan sesuatu. Ada fluktuasi intens energi spiritual ke kiri. Tampaknya beberapa orang berkelahi di sana, mari kita lihat. Berhati-hatilah untuk menyembunyikan kehadiran Anda semua orang, dan dengarkan perintah saya. Tiba pada titik ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi berkedip dengan niat membunuh di matanya. Setan-setan itu tidak tahu sama sekali bahwa rekan-rekannya datang melalui menara keabadian, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia beritahukan kepada mereka, apapun yang terjadi. Kalau tidak, itu mungkin akan menyebabkan konflik lain antara aliansi dan iblis. Jadi, sebelum pergi, dia berbicara dengan rekan-rekannya, jika mereka ditemukan oleh setan, mereka harus segera membunuhnya, dan ini terjadi bahkan sebelum mengumpulkan tungku spiritual apapun. Wang Yuan diam-diam mengirim gelombang energi spiritual spasial ke depan, melunakkan turbulensi yang disebabkan dari napas mereka di udara, dan Han Yu juga diam-diam memanggil mata iblisnya. Long Hao Shen bisa merasakan gelombang lemah energi spiritual dalam jarak 1000 meter, tapi untuk fluktuasi kekerasan yang datang dari pertempuran, dia bisa melihat mereka pada jarak setidaknya 2000 meter. Saat mereka maju ke depan, semak belukar dan hutan menjadi lebih lebat, dan sedikit demi sedikit, suara pertempuran mencapai telinga kelompok itu. Namun pada saat ini, Long Hao Shen memilih untuk berhenti, memberi perintah kepada rekan-rekannya untuk bersembunyi dan menunggu perintahnya, sebelum mengeluarkan Blue Rain, Hibiscus of Light, serta Bright Discipline, memegang 2 pedang di tangannya. Dan diam-diam menyelam ke arah suara. Meskipun dia bukan seorang pembunuh, dia memiliki kendali yang tepat atas energi spiritualnya, dan bisa menyembunyikan kehadirannya sendiri. Saat ia menutup jarak, pemandangan menjadi lebih jelas untuk Long Hao Shen. Sekarang terbentang tepat di depannya. Dengan sekejap, Long Hao Shen dengan cepat memanjat pohon besar, tetapi di tengah pendakiannya, dia menemukan bahwa bahkan jika dia hanya memanjat pohon, ketika naik di atas 5 meter, tekanan akan muncul di udara, menyebabkan kondensasi energi spiritual menyempitkannya, dan memakan energi spiritualnya. Namun, ini bukan jumlah yang dia rasa perlu untuk dipertimbangkan. Dari celah-celah kecil di antara pepohonan, dia akhirnya mengetahui siapa kedua pihak itu.
Di satu sisi adalah iblis muda yang tampak garang yang bisa disebut yang paling jelek dari 10 iblis yang masuk kali ini, tetapi juga yang tertinggi. Tingginya melebihi 3 meter, wajahnya terlihat sangat ganas, dan dia memiliki sepasang sayap hitam raksasa di punggungnya. Di tangannya ada pedang berat yang berkilauan dalam api biru. Tak perlu ditanyakan, ini pasti tokoh utama di antara iblis, yang menyiratkan bahwa mereka juga terlibat dalam cobaan kali ini. Dan lawannya jelas bukan pembangkit tenaga manusia dari aliansi, tetapi binatang ajaib yang aneh. Binatang ajaib ini juga besar dan kokoh. Itu mengejutkan gorila, dengan kulit hitam mulus. Anehnya, tubuhnya bahkan lebih mengesankan bahwa Vien itu, dan energi kuning intens menyebar dari seluruh tubuhnya, meluncurkan serangan parah. Fluktuasi energi spiritual yang Long Hao Shen rasakan sebelumnya sebagian besar milik elemen bumi, dan jelas diarahkan untuk membunuh Vien muda itu. Tampaknya kedua pihak agak lambat, tetapi pertempuran itu sangat sengit, kedua lawan benar-benar bertarung satu sama lain. Gorila itu menggunakan kedua lengannya sebagai senjata, dan bertarung dengan sembrono melawan Vien muda itu. Setiap kali mereka bertabrakan, suara kicau metalik dihasilkan. Namun, bagaimanapun juga itu adalah tubuhnya dan bukan senjata sungguhan. Mengandalkan pedang api birunya, iblis muda itu berada di atas angin sampai tingkat tertentu. Setiap serangannya meninggalkan bekas di tangan gorila. Melihat sekali lagi di sekitar mereka, Long Hao Shen segera memahami alasan pertempuran mereka. Di sisi mereka, di dekatnya, ada cahaya putih lembut yang melayang di udara. Cahaya itu kira-kira seukuran kepala manusia, seolah-olah telah digantung di sini. Di sekitarnya, 4 kaki kecil bisa terlihat, dan cahaya putih pekat dipancarkan dari dalam. Itu adalah tungku spiritual-spiritual, dan itu adalah tungku spiritual non-elemen yang sangat langka. Apa yang dimaksud dengan kompor spiritual non-elemen? Ada contoh sederhana untuk itu, kompor Saint spiritual Long Hao Shen. Jenis kompor spiritual non-elemen ini adalah di antara semua kompor spiritual yang paling serbaguna. Dengan kata lain, itu dapat diserap oleh pembangkit tenaga listrik dari elemen apapun. Jelas, iblis itu tertarik dengan pemandangan tungku spiritual ini. Dan gorila yang melindunginya adalah penjaga kompor spiritual seperti yang disebutkan Ling Xiao. Setiap tungku spiritual akan memiliki wali, dan membunuh wali atau mendapatkan persetujuannya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Jelas, Vien muda ini cukup beruntung, karena menemukan kompor spiritual yang bisa dia serap dengan sangat cepat. Tapi tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa peruntungannya sangat buruk, karena dia bertemu Long Hao Shen di sini. Tidak campur tangan segera, Long Hao Shen malah diam-diam kembali ke lokasi di mana ia telah meninggalkan rekan-rekannya sebelumnya. Setelah beberapa kata penjelasan, dia kembali sekali lagi ke puncak pohon besar ini. Tanpa perlu mengatakan apa-apa, ia mengirimkan niatnya ke Yating, yang ringan melantunkan terus-menerus, menyebarkan riak emas lembut atas tubuh Long Hao Shen ini. Ini adalah keterampilan yang Long Hao Shen tidak mampu menggunakan, teknik pemulihan besar, mantra penyembuhan murni. Dan bisa menggunakannya tidak diperlukan karena selama Yating memiliki kemampuan ini, dia juga akan mendapatkannya. Memberinya acungan jempol, tubuh Long Hao Shen berkelebat saat dia akhirnya melompat dari pohon. Dengan kemunculan tiba-tiba dari pihak lain, gorila yang kokoh dan Vien muda itu menghentikan serangan mereka. Dan tepat pada saat itu, kilatan emas tiba di tubuh gorila. Itulah pemulihan hebat yang dilakukan dengan bantuan Yating. Seringkali, tindakan akan jauh lebih penting daripada kata-kata. Long Hao Shen tidak tahu apakah gorila itu mengerti bahasanya, tapi dia bisa menggunakan tindakan untuk dengan mudah memberitahukan statusnya sebagai sekutu atau musuh. Pemulihan hebat diluncurkan pada gorila, segera menyembuhkan luka di lengannya dengan kecepatan cepat. Elemen cahaya hangat dan murni segera meredakan tampilan agresif gorila itu terhadap Long Hao Shen, yang segera tampak jauh lebih lembut. Sementara itu, Long Hao Shen meluncurkan serangan cepat ke arah Vien muda itu, membiarkan punggungnya terbuka ke arah gorila. Melalui bahasa tubuh, kepercayaan dirinya terhadap gorila itu terungkap.
Dia percaya bahwa binatang ajaib yang bertindak sebagai penjaga kompor spiritual dari surga abadi akan diberkati dengan beberapa kecerdasan. Setidaknya, itu akan mengerti bahwa dia memberikan bantuannya. Dengan raungan rendah, iblis muda itu melepaskan pedang api biru di tangannya, bertujuan untuk menyapu Long Hao Shen. Kerut diproduksi di aliran udara bersinar, tapi Long Hao Shen tidak mundur sedikit pun, menyilangkan pedangnya dan menggunakan obstruksi surgawi. Dengan suara renyah dan kilatan emas, Long Hao Shen di luar dugaan didorong mundur, tapi dari sini, dia bisa merasakan kekuatan lawan, puncak langkah ke-6. Serangan ini sudah mendekati kekuatan 10.000 unit energi spiritual. Namun, ini tidak berarti banyak untuk Long Hao Shen. Kesenjangan energi spiritual dapat dibuat dengan ketangkasan serta kekuatannya yang lain. Bright Vengeance dilepaskan dengan cahaya terang, dan Long Hao Shen dengan cepat menginjak tanah dengan kaki kirinya. Tiba-tiba mengirimkan kekuatan dari kakinya, dia didorong ke arah Vian muda itu seperti anak panah. Di tangan kanannya Blue Rain, Hibiscus of Light berbentuk segudang cahaya terang yang mengarah ke lawan. Itu adalah Demon Weeping Flash. Namun, Vian muda itu tidak mundur sedikit pun, menyapu Sword of Blue Flames secara vertikal. Hamparan sinar biru yang luas segera berbenturan dengan Demon Weeping Flash, tanpa diduga dengan gesit memblokir semua serangan yang datang padanya. Itu perlengkapan yang bagus. Pedang api biru itu setidaknya merupakan peralatan di tingkat agung. Pengalaman pertempuran Vian muda itu jelas berlimpah, pada saat yang sama ia memblokir serangan Long Hao Shen. Sayap di punggungnya menyebar dan energi spiritual yang tebal langsung meledak dari punggungnya. Segera, salinan identik tubuhnya sendiri keluar sebagai kecemerlangan, langsung bergegas di Long Hao Shen. Kecemerlangan ini menyala dengan api biru yang kuat, dan pada saat peluncurannya, suhu di sekitarnya meningkat secara tiba-tiba, dan semua tanaman di dekatnya terbakar. Dengan mendengus dingin, Long Hao Shen terus maju, tetapi memulihkan Blue Rain, Hibiscus of Light, kedua tangannya menggambar busur vertikal sambil menggenggam Bright Discipline. Cahaya terang yang mencolok terakumulasi di sekitar Bright Discipline, menutupinya sepenuhnya dengan kilatan emas. Itu bertemu dengan kilau biru hijau dan hanya butuh sesaat untuk membaginya menjadi dua, mengalir melewati kedua sisi tubuhnya. Segera, Long Hao Shen meletus dengan cahaya keemasan, dan sayap emas di kedua sisi tubuhnya tiba-tiba mengepak, mendorongnya ke depan. Karena kecepatan ledakan, dia tampak seperti ilusi di udara. Instan Long Hao Shen menerobos doppelganger serangan, Vian muda akhirnya tampak agak ingar-bingar. Namun, dia tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Dengan raungan marah, pedang api biru juga diangkat, bertujuan untuk menyambut disiplin cerah Long Hao Shen. Namun, gerakan menyodorkan ini tidak bertujuan untuk memblokir serangan Bright Discipline, melainkan ditujukan langsung untuk membunuh lawan. Pedang api biru panjangnya hampir 2 meter, sedangkan disiplin cerah Long Hao Shen bahkan tidak mencapai 1 meter dan sepertiga. Melakukan gerakan menyodorkan yang sama, jelas bahwa Long Hao Shen akan kalah. Vian muda ini memahami ini dengan sempurna, dan memilih dengan bijak bahkan dalam situasi di mana dia berada di bawah banyak tekanan. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya, karena dia jelas merasakan bahaya besar di Asura Strike Long Hao Shen yang barusan dirilis. Dan di atas itu, kombinasi kecepatan Long Hao Shen, Asura Strike dan Asura Trust begitu cepat sehingga dia tidak bisa bertindak sebaliknya. Jika Long Hao Shen menghindar, serangannya akan melemah, tetapi jika dia tidak melakukannya, pedang api biru akan terikat untuk menembus tubuhnya. Mempertimbangkan budidaya Vian muda ini dan senjatanya dari tingkat agung, ini bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh armor suci mulianya. Namun, resolusi untuk membunuh musuh di mata Long Hao Shen tidak melemah sama sekali. Saat dia bergegas ke depan, jari-jari kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah arah, seolah-olah kehilangan kendali atas pusat gravitasinya. Itu mengubah serangan depan aslinya menjadi serangan dari samping. Perubahan sederhana ini memungkinkan dia untuk melewati dorongan pedang api biru. Apa yang tampak seperti gerakan sederhana dilakukan pada waktu yang paling penting. Berkat itu,
Pedang api biru hanya mengenai armor suci yang mulia, menyebabkan gesekan di atasnya sambil menghasilkan serangkaian suara yang menusuk telinga. Engah. Karena penyimpangan lintasannya, target serangan yang semula ditujukan ke dada musuh berubah. Bahu kiri Vien muda itu tertusuk, dan esensi cahaya yang kuat berubah menjadi energi yang sangat tajam, langsung mengebor ke tubuh lawan. Ho, Vien muda itu mengeluarkan teriakan keras, dan segera setelah itu, serangkaian ledakan keras meletus di bahu kirinya, menciptakan lubang berdarah seukuran kepala manusia. Iblis mengambil kesempatan untuk tersandung kembali, mengepakkan sayap di punggungnya untuk melarikan diri sambil menempel di tanah. Ledakan di bahunya tidak dipicu oleh Long Hao Shen sendiri, tetapi reaksi dari energi spiritual elemen api dan kegelapan di tubuhnya. Alasan untuk ini sederhana. Ketika Asura Trust Long Hao Shen menembus tubuhnya, itu menghasilkan ledakan energi spiritual yang kuat yang saluran energinya tidak dapat melawan. Meskipun itu hanya membidik bagian tengah bahunya, jika terus dibiarkan untuk menghancurkannya, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Dengan demikian, Vien muda ini mengambil tindakan cepat, menyebabkan ledakan energi spiritualnya sendiri pada saat yang genting, dipicu oleh energi spiritual tajam yang dilepaskan dari Asura Trust. Ini menghasilkan luka besar yang mengeluarkan banyak darah, tetapi untuk saat ini, dia masih memiliki kemampuan untuk merespons, atau setidaknya melarikan diri. Bahkan jika tungku spiritual sangat berharga, mereka tidak berguna bagi orang yang sudah meninggal. Long Hao Shen tidak mengejarnya, bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak bisa. Serangan dan dorong asuranya, sekilas terlihat seperti kombinasi dari jenis yang paling sederhana, tetapi itu menghasilkan serangan paling kuat yang dia mampu saat ini. Serangan Asura dan dorongan Asura sudah cukup untuk menghabiskan setengah dari energi spiritualnya. Terlepas dari seberapa bagus bakatnya, dia akan membutuhkan waktu untuk pulih setelah digunakan. Setidaknya untuk menstabilkan energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Dengan mengandalkan Brilliant World Yating mentransmisikan sebagian energi spiritual elemen cahaya murninya ke dalam tubuhnya. Dapat dilihat bahwa peri kecil yang cantik ini melayang di belakangnya, merentangkan tangannya ke depan, dan menghasilkan cahaya berkilau yang menyinari punggung Long Hao Shen. Alasan mengapa Long Hao Shen memutuskan untuk menemuinya secara langsung adalah bahwa setelah melihat dengan cermat pada pertukaran sebelumnya, dia datang untuk menentukan bahwa Vien muda ini memiliki kekuatan yang cukup besar, mencapai puncak langkah ke-6. Jika ini adalah pertempuran normal, Long Hao Shen tidak akan bisa menang dengan mudah, karena lawan tidak hanya di puncak langkah ke-6. Untuk menjadi perwakilan dari Vien Clan di Illusory Paradise, posisinya dalam Vien Clan jelas tinggi. Dia pasti tidak bisa dianggap sebagai Vien biasa. Jika dia berhadapan muka dengan lawan, Long Hao Shen tidak memiliki jaminan untuk menang. Namun, itu benar-benar berbeda dengan penggunaan Asura Strike dan Asura Trust secara berurutan. Dengan kemunculan tiba-tiba Long Hao Shen, dalam kombinasi dengan penggunaan serangan terkuatnya tanpa jeda, lawan pasti akan terkejut. Dan benar saja, pertarungan itu diselesaikan dalam satu pukulan yang langsung melukai lawan dengan serius. Pada saat ini, Vien muda itu merasa sangat tertekan. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana Long Hao Shen telah mencapai itu. Shadow Strike miliknya dapat dianggap sebagai kemampuan yang kuat, menggabungkan serangan dan pertahanan sekaligus, tetapi segera dihancurkan oleh Asura Strike. Dan tepat setelah itu, Asura Trust hampir mencegah bahkan pelariannya. Dengan penambahan kecepatan reaksi cepat Long Hao Shen, hanya butuh sedikit untuk melukainya sedemikian rupa. Dia sudah mencapai batas mentalnya, tetapi masih tetap berkepala dingin. Setelah luka yang begitu serius, prioritasnya adalah melarikan diri. Selama dia tetap hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk membayarnya kembali. Vien muda itu hendak menyembunyikan dirinya di hutan, ketika dia tiba-tiba merasakan pembunuhan intens yang berfokus padanya, tepat sebelum bola cahaya cemerlang yang sangat besar menabraknya. Serangan ini datang sangat tiba-tiba, dan sangat kuat. Karena ini adalah masalah hidup dan mati, Vien muda itu meledak dengan segala potensinya, dan sepasang sayap di punggungnya membentang hingga batasnya. Mengandalkan kekuatan pendorong udara untuk bergegas ke depan, kaki kanannya mengetuk bola cahaya itu,
meminjam kekuatannya untuk melompat ke samping. Dengan ledakan keras, bola cahaya itu jatuh ke tanah, tapi tubuh Vian muda yang terbang miring itu bergetar hebat, dan langsung kehilangan semua sensasi di kaki kanannya. Apakah Cruise of the Energetic Ball of Light dikombinasikan dengan Ripples of Light begitu mudah untuk ditolak? Dan yang lebih penting, oleh iblis yang sudah terluka parah. Cahaya perak yang kuat datang menabraknya dengan ledakan keras, dan kali ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengepalkan giginya erat-erat, dia dengan berani melambaikan pedang api biru, sambil menyemburkan seteguk darah hitam ke pedang. Api biru yang mengelilingi pedang segera menyala dengan berkilau, dan dengan paksa menerobos cahaya keperakan itu, tetapi tubuhnya sudah dipaksa untuk jatuh ke tanah. Aku tidak bisa berhenti sekarang, atau aku pasti akan mati. Vian muda saat ini hanya memiliki satu pemikiran ini yang benar-benar memenuhi pikirannya. Dia berjuang untuk menegakkan tubuh lagi, memukul tanah dengan kekuatan penuh dengan kaki kirinya dan mendorong tubuhnya sendiri ke arah lain. Sosoknya hampir melengkung, sementara sayap di punggungnya mengepak dengan kekuatan penuh. Energi spiritual di tubuhnya berkumpul dengan panik di ujung sayapnya. Karena kekuatan berlebihan yang dia gunakan, darah menyembur deras dari luka besar di bahunya. Namun, saat ini, dia tidak mampu menghadapi banyak tekanan ini. Engah. Terbang di udara, Vian muda itu menyemburkan seteguk darah hitam lagi, dan perubahan terjadi pada tubuhnya. Otot-ototnya membengkak seketika, dan luka di bahunya tiba-tiba sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Diri aktif dan agresifnya kembali diremajakan lebih jauh, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Ini adalah mantra rekonstitusi Dewa Setan Besar, mantra iblis yang terikat darah. Tengkorak api besar dengan berani terangkat saat ini. Serangan ini telah disimpan untuk waktu yang lama mengumpulkan hampir 4.000 unit energi spiritual. Dan targetnya adalah Vian muda. Ledakan yang menusuk telinga mengguncang seluruh Illusory Paradise, dan bahkan semua anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 sangat terkejut dengan adegan berikut. Vian muda itu secara tak terduga menerobos kutukan api Lin Xin menggunakan kekuatan penyimpanan, tanpa kehilangan kecepatan, dan terbang ke arah tertentu. Mantra rekonstitusi Dewa Setan Besar dapat secara instan memobilisasi semua kemampuan tersembunyi pengguna, tetapi seseorang harus membayar dengan vitalitas hidup dan kekuatan jiwa sebagai harga untuk sementara memiliki kekuatan yang tangguh. Dalam keadaan terluka parah ini dan saat menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, Vian muda itu tidak bisa menunjukkan keraguan lagi. Untuk bertahan hidup, dia lebih suka menderita efek samping yang mengerikan dari mantra rekonstitusi Dewa Setan Besar. Faktanya, setiap kali kemampuan ini digunakan, setidaknya 3 tahun diperlukan bagi pengguna untuk memulihkan vitalitasnya. Dan mantra rekonstitusi Dewa Iblis hebat ini hanya bisa digunakan oleh 72 Dewa Iblis dan garis keturunan langsung mereka. Ini adalah pengungkapan yang jelas dari status Vian muda ini. Kilatan dihasilkan oleh sosok emas yang berdiri di satu-satunya jalan keluarnya, penuh kehormatan, meluncurkan Holy Filter Shield dan Divine Obstruction. Sementara itu, dua teriakan naga bergema di belakang Vian muda. Pedang api birunya terangkat ke atas, tetapi kekuatan luar biasa sepertinya memaksanya untuk berbalik. Tubuh besarnya menabrak perisai Han Yu, refleksi cerah. Bang! Meskipun dia menggunakan obstruksi surgawi, Han Yu masih terlempar karena tabrakan itu. Sementara itu, dua naga mini berwarna biru dan emas yang terbentuk dari energi dengan keras menghantam Vian muda itu. Ditemani oleh suara menyesap yang menyedihkan, mata Vian muda itu dipenuhi dengan keputusasaan, dan tepat pada saat ini, energi spiritualnya meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa diduga itu menembus ambang 10.000 unit tepat pada saat genting ini. Terlihat, kultivasi aslinya tidak sesederhana hanya mencapai puncak langkah ke-6. Sebenarnya, dia telah dengan cermat menekan energi spiritualnya sendiri untuk datang ke sini. Namun, tepat pada saat dia ingin melepaskan diri dari ikatan dua naga, dan energi spiritualnya naik melewati 10.000, kekuatan yang sangat mengesankan tiba-tiba dibebaskan di Illusory Paradise. Segera setelah itu, sosok besar tiba-tiba muncul dari langit, menghantam tubuhnya dengan keras. Bergemuruh.
Tubuh Vien muda itu hancur ke tanah, dan serangkaian serangan panik menghantam tubuhnya. Suara patah tulangnya disertai dengan semburan darahnya yang memercik kemana-mana. Sosok yang muncul secara tiba-tiba itu persis seperti gorila yang pernah bertarung dengan Vien muda sebelumnya, hanya saja perubahan menakjubkan telah muncul bersamanya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa di antara awan bercahaya yang mengambang di udara, sejumlah besar awan berwarna kuning tersedot ke dalam tubuhnya. Diri aslinya yang sangat kuat tumbuh pada tingkat yang mencengangkan, dalam sekejap mata mencapai ketinggian 10 meter. Segera, semua suara yang bisa didengar dari Vien muda di bawahnya menghilang secara bertahap.